seperti cuaca hari ini cukup panas atau kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi atau tidak. Silakan Pak Wais kelanjutannya. Baik, terima kasih. Lalu untuk selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini memahami konsep dasar dari fuzzy logic, memberikan penjelasan yang komprehensif tentang konsep dasar fuzzy, menjelaskan penerapan logika fuzzy logic, mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai penerapan fuzzy logic dalam bidang-bidang seperti sistem kontrol, pengolahan citra, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Lalu untuk menganalisis keunggulan fuzzy logic, menyoroti keunggulan fuzzy logic dibandingkan dengan pendekatan tradisional, lalu untuk mengidentifikasi tentang tantangan dan keterbatasan. Mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dalam implementasi fuzzy logic. Lalu untuk menyediakan panduan implementasi, memberikan panduan dasar untuk implementasi fuzzy logic, termasuk langkah-langkah untuk merancang dan mengembangkan sistem berbasis fuzzy logic. Lalu yang terakhir untuk mendorong inovasi dan penelitian lanjutan. Mendorong pembaca untuk mengeksplorasi lebih lanjut dan melakukan penelitian lanjutan dalam fuzzy logic. Dengan tujuan. Oke, terima kasih. Pak Akbar, silakan. Ya, pengertian fuzzy logic. Fuzzy logic adalah cabang dari logika yang dikembangkan untuk menangani konsep-konsep yang tidak dapat dinyatakan dengan tepat dan tegas seperti panas, tinggi, atau cepat. Berbeda dengan logika biner klasik yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, yaitu 0 atau salah dan 1 atau benar. Fuzzy logic memperkenalkan spektrum nilai antara 0 dan 1 untuk merepresentasikan tingkat kebenaran dari suatu pernyataan. Sejarah dan perkembangan fuzzy logic pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 melalui Himpunan Fuzzy dan Fungsi Keanggotaan. Fuzzy logic adalah suatu metode yang memungkinkan kita untuk bekerja dengan konsep yang tidak pasti atau tidak jelas. Dasar dari fuzzy logic ini adalah himpunan fuzzy dan fungsi keanggotaan. Yang pertama ada himpunan fuzzy, yang kedua ada fungsi keanggotaan. Misalnya kita memiliki himpunan fuzzy, orang tinggi, dan kita menilai ketinggian seseorang. Yang pertama, jika seseorang sangat tinggi, mungkin kita beri nilai 0,9. Yang kedua, jika seseorang agak tinggi, mungkin kita beri nilai 0,5. Yang ketiga, jika seseorang tidak tinggi, mungkin kita beri nilai 0,1. Operasi pada himpunan fuzzy. Operasi pada himpunan fuzzy adalah cara-cara untuk memanipulasi dan mengkombinasikan himpunan fuzzy. Operasi-operasi ini mirip dengan operasi pada himpunan klasik, tetapi disesuaikan untuk bekerja dengan derajat keanggotaan. Berikut adalah beberapa operasi dasar pada himpunan fuzzy. Yang pertama ada komplement atau negasi. Yang kedua ada union atau gabungan. Yang ketiga intersection atau irisan. Yang keempat ada difference atau selisih.
Saya lanjutkan. Fuji Inference System atau VIS adalah kerangka kerja yang menggunakan logika fuzzy untuk memetakan input ke output. Jadi ini sangat berguna ya dalam sistem kontrol dan pengemodelan di mana hubungan antara input dan output yang kompleks atau tidak pasti. Fuzzy Inference System ini menggabungkan himpunan fuzzy, aturan berbasis pengetahuan, dan proses inferensi untuk menghasilkan output yang diinginkan. Komponen utamanya ada 3, yaitu fuzzyization, mengubah input menjadi himpunan fuzzy, misalnya suhu 30 derajat menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan fuzzy seperti dingin, sedang, dan panas. Yang kedua adalah basic aturannya atau rule base, jadi sekumpulan aturan yang terdiri dari if dan then, yang menentukan bagaimana input terkait dengan output. Contoh misalnya if suhu is panas, then kecepatan kipas adalah tinggi. Yang berikut adalah mesin inference atau inference engine menggunakan aturan dalam basis aturan memetakan input fuzzy ke output fuzzy. Berikutnya ada defuzzification atau mengubah output fuzzy menjadi nilai yang tepat. Aplikasi fuzzy logic itu dalam kehidupan sehari-hari ada sistem kontrol untuk mengendali suhu, mengendali kecepatan, HVAC system, heating, ventilation, and conditioning, ada pengolah citra yang digunakan dalam segmentasi atau pengenalan pola, ada juga sistem pendukung keputusan, membantu dalam mengambil keputusan yang melibatkan banyak variabel dan ketidakpastian. Jadi keunggulan dan keterbatasannya adalah keunggulan fuzzy meliputi kemampuan menangani ketidakpastian dan fleksibilitas dalam representasi informasi ambigu. Namun, fuzzy logic juga memiliki keterbatasan seperti kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang sistem yang dikendalikan dan kompleksitas dalam desain fungsi, keanggotaan, dan aturan. Untuk tujuan pustaka, kita mengambil referensi dari 5 jurnal. Yang pertama tentang penyakit jantung, diagnosis penyakit jantung, terus tentang prediksi penyakit ginjal, kidney, terus integrasi antara clustering, terus review dari sistem expert system dan machine learning di urologi, dan terakhir ada AI di kardiovaskular atau jantung ya. Metodologi penelitiannya ada teratur, perencanaan sistem, implementasi, dan pengujian. Kita langsung ke aplikasinya. Ini aplikasi udah kita buat. Yang pertama adalah bagian fuzzy untuk gejala penyakit jantung. Jadi kita set misalnya kalau sakit dada itu misalnya mild itu 0,2, kalau dia sedang itu rata-rata itu 0,5, dan kalau berbahaya itu 0,8. Terus tekanan darah kalau rendah itu 0,2, normalnya 0,5 atau tinggi 0,8, dan kolesterol jika rendah 0,2 dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan tingkat keparahan penyakit. Jadi misalnya nilai nanti dari hasil perhitungannya adalah antara 0 sampai 0,3, itu masih kategorinya low. Tapi kalau hasilnya di tengah 0,3 atau di bawah 0,6 itu termasuk moderate. Dan terakhir kalau kondisinya di atas 0,6 itu termasuk resiko jantung tinggi. Nah, fuzzy logicnya itu masukin di sini nih. Jadi ada chest pain, blood pressure, sama kolesterol. Nanti dihitung, intinya adalah misalnya kita masukin 3 nilai ya. Jadi misalnya moderate, high, sama normal. Jadi moderate misalnya isinya 0,5, terus high itu 0,5, dan normal 0,2. Nah, nilai ini tiga nilai ini ditambah, dijumlah, dan dibagi 3. Nanti hasilnya itu masuk ke antara ini nih, antara risk ini masuk ke kategori mana. Contoh, ini setelah dijalankan, ini yang pertama adalah dimasukkan mild, low, dan low.
Nah, hasilnya itu adalah low. Jadi kalau mild itu 0,2, low 0,2, 0,4 ditambah eh, low juga 0,2 berarti 0,6 bagi 3, 0,2. Masuk 0,2 itu di sini. Jadi makanya hasilnya ada low. Seperti itu. Kalau yang moderate sama kalau hasilnya di antara. Pak Halo? Topan, maaf. Ya, Di Bu. saya tampilannya masih pengujian ya? Oh, sebentar. Maaf. Seharusnya udah ganti ya. Ntar, Bu ya. Maaf, kelihatan, Bu? Ini codingannya ya? Belum ya? Udah masuk ya? Kelihatan ya? Ini codingannya ya? Ya, betul, Bu. Ah, Kelihatan ya? Yang sudah. paling atas itu adalah nilai fazinya, Bu. Itu untuk Iya. menentukan ada sakit dada, dibagi 3, kalau dia mild 0,2, kalau dia moderate 0,5, kalau dia parah itu 0,8. Terus berikutnya adalah blood pressure, tekanan darah, sama dibagi low, normal, high, dan berikutnya adalah kolesterol, itu low, normal, high. Ini kategori dasar untuk gejala penyakit jantung. Yang berikutnya adalah menentukan tingkat keparahannya. Itu dibikin range nilai antara 0 sampai 0,3 itu termasuk low, 0,3 di bawah sampai 0,6 itu moderate, dan kalau di atas 0,6 sampai dengan 0,6 itu termasuk high. Itu untuk nentuin range keparahannya. Nah, berikutnya adalah ini yang fazinya nih, prediksi penyakit jantung berdasarkan gejala tadi. CP itu chest pain, BP blood pressure, CH itu kolesterol. Nanti nilai dari 1, 2, 3 ini, misalnya contohnya seperti ini di bawah ya, ini begitu dijalankan, saya masukkan mild, low, low, berarti mild itu 0,2, low itu 0,2, low 0,2, berarti kan 0,2, 0,2, 0,2 itu 0,6, dibagi 3 hasilnya 0,2. Nah, 0,2 ini masuk kategori mana? Oh, low. Makanya begitu dijalankan, outputnya keluarnya adalah tingkat keparahannya atau severity hanya sampai dengan low. Kalau dimasukin angkanya moderat, low dan low, hasilnya moderat. Sama tadi, moderat itu 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0, maaf 0,5 tambah 0,2 tambah 0,2 ditambah dibagi 3. Hasilnya moderate kategori ini ya. Nah, yang terakhir kalau nilainya itu moderate itu 0,5 ditambah high 0,8 ditambah normal 0,5 dibagi 3 itu range-nya di atas 0, sama dengan 0,6. Jadi masuk kategori high seperti itu. Jadi fungsi logik yang kita dapatkan atau kita buat di prolog itu hasilnya seperti ini. Sebentar. Ini untuk perancangan programnya dijelaskan di sini, Bu. Sama analisanya, contoh penggunaannya. Untuk hasil dan bahasan karena nggak dibandingkan, jadi saya kami dari kelompok kami hanya masukkan apa yang seharusnya ditampilkan. Kesimpulannya, silakan Pak Faiz, mungkin bisa dibacakan. Baik, untuk kesimpulannya, perancangan dan analisis sistem diagnosa penyakit menggunakan teknik fuzzy logic dengan prolog
mencakup identifikasi kebutuhan sistem, desain arsitektur, pengembangan komponen sistem, serta analisis kerja dan keakuratan. Lalu untuk sarannya, prolog sangat efisien dalam memecahkan masalah yang dapat diungkapkan sebagai kumpulan aturan dan fakta. Baik, yang selanjutnya ini bibliografi yang kita cari. Kebetulan dapatnya dari ResearchGate. Dan ini kode program yang tadi. Demikian Bu, presentasi dari kelompok 3 Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih atas presentasinya ya tentang penerapan fuzzy logic ya. Untuk studi kasusnya apa tadi? Penerapan pada diagnosa penyakit jantung Bu. Jantung ya. Ya. Oke, untuk kelompok lain silakan, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3 ya. Kelompok 5 silakan bertanya. Fahmi Mudin, Sep, sama Tirea ya. Fahmi, ada yang mau ditanyakan? Ntar Bu, saya nyari pertanyaan dulu. Harusnya dari itu ya, dari penjelasan Pak Topan dan kawan-kawan tadi ya. Dari situ kan timbul pertanyaan. Saya bingung Bu, baca laporan banyak banget. Nggak bisa nyimpulin juga. Kan bisa nanya nilai itu dari mana ya kan? Iya. Kan ini berhubungan dengan penyakit jantung ya, otomatis kan berhubungan dengan manusia ya. Betul, jadi Bu. penentuan nilai-nilai kan tadi ada normal, apalagi itu tadi dibagi 3 ya. Low, moderate, sama high. Ya. Low, moderate, sama high itu. Nah, apakah penentuan nilai itu sembarangan atau gimana? Karena kalau sembarangan kita tentukan juga ini ya, efeknya kan ke manusia ya, walaupun ini masih baru belum diaplikasikan langsung gitu ya. Betul. Hanya Kalau istilahnya. Kalau penerapan nilai ini kita nyari reference saja Bu. Apakah ini benar apa enggak? Itu kan belum bisa dibuktikan ya. Ya. Tapi berdasarkan jurnal yang sudah dibaca, emang nilai di antara rank dari nilai segitu ya yang diambil ya, yang digunakan? Enggak Bu. Kita ngeset estimasi aja. Oh, berarti ini ya dummy ya? Dummy. Iya. Nggak sesuai dengan yang di jurnal ya? Betul. Fahmi, mungkin ada pertanyaan lain, silakan ditanyakan. Untuk laporannya belum ini ya, di pertemuan 12 sudah saya ini ya, buat menu untuk upload laporan ya, silakan diupload ya. Siap Bu. Oke, atau dari kelompok 2 ada Hazid, Fauzan ya, Herman, sama Muhammad Nur Aldi ya. Aldi, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3? Kalau nggak ada saya wassalamualaikum nih. Bu, saya udah ada pertanyaan. Oh, boleh. Saya taruh di grup ya. Bentar ya. Atau langsung izin, diupload Bu, di saya LMS udah juga ada. bisa. Oh, nggak bisa di-download yang lain ya? Nggak bisa Bu. Ya, di-upload aja lagi ya di Iya. LMS, maksudnya biar saya lihat juga ya. Bentar Bu. Oke, sambil menunggu ya. Bu, Ini saya ada codingannya. pertanyaan kelompok 5. Ya, silakan Fahmi. Mungkin untuk yang metode Fuji Logic ini biasanya diterapinnya selain di tadi kan untuk memprediksi gejala penyakit, untuk yang ke materi yang di share Bu ya, diagnosa yang di share kemarin sama Bu Mul di pertemuan sebelumnya kan itu untuk memprediksi
kapasitas produksi ya Bu. Nah, selain itu biasanya di Fuji Logic ini penerapannya kemana aja ya? Oke, silakan kelompok 3. Terakhir saya coba nyari itu, saya pengen tahu nih, Prolog kan bahasa kuno ya. Tapi kenapa sampai sekarang masih digunakan gitu kan? Ternyata begitu saya search itu, salah satu perusahaan besar yang masih pakai itu adalah Amazon. Iya, Kayak kaget juga gitu. itu yang khususnya sebenarnya Prolog itu kan khusus untuk kecerdasan AI ya, AI ya. Ya. Saya sempat ini juga Bu, saya sempat browsing yang nyari ya, kenapa ini masih dipakai. Jadi ternyata Prolog ini bisa dikomunikasikan dengan bahasa lain seperti Python, C++ gitu loh. Jadi misalnya kalau kita langsung bikin AI di kalau Python sih udah pasti karena dia punya library ya, tapi kalau di C++ misalnya itu kan bakalan rumit ya. Nah, Iya, inputnya itu bisa dari C++, diolah di Prolog, outputnya ditarik lagi ke C++ seperti itu. Jadi aplikasinya nggak terbatas sekarang. ya bisa di ini ya. Iya. Tidak hanya Prolog aja, tapi bisa di include ke dalamnya Python dan lain sebagainya ya. Kalau Python kan dia punya library sendiri Bu, walaupun dia bisa langsung Iya. ke Prolog ya. Tapi saya udah browsing itu dia bisa di PHP bisa, ada ininya konektornya juga, di C++ juga ada konektornya juga. Makanya sekarang dipakai di Amazon sih nggak heran ya, karena Iya. berbasis web juga bisa gitu loh. Intinya adalah dia ini ya, general ya, tidak khusus ya. Iya Bu, jadi untuk logiknya di Prolog, tapi outputnya ditarik lagi ke bahasa lain gitu loh. Oke, yang tadi pertanyaan dari Fahmi ya, selain untuk mendiagnosa penyakit, kemudian memprediksi jumlah produksi, kemudian penerapan fuzzy logic untuk apa aja gitu. Mesin cuci salah satunya. Pengolahan citra tadi kan udah disebutkan ya di laporan awal, pengolahan citra. Sebentar saya buka lagi laporannya. Jadi tiga utamanya itu adalah sistem kontrol, pengolah citra, dan pengambil keputusan. Secara general itu dibagi tiga kelompok itu. Gimana Fahmi? Cukup Bu. Yang kelompok lain? Aldi? Sudah? Atau Herman? Hadir Herman nih? Atau Fauzan? Ini ada Fauzan. Atau Faisal? Hidayatullah? Nah, untuk Pak Topan, untuk evaluasinya menggunakan apa? Sebentar Bu, tadi saya tulis. Oh, evaluasi. Bentar. Tadi kan contoh kasusnya ada diagnosa penyakit ya. Nah, setelah didapatkan hasil, bagaimana kita mengevaluasi bahwa hasil yang kita peroleh itu dapat akurasinya misalkan 100% ya. Atau seperti apa kita evaluasi dari hasil? Karena ini datanya dummy, jadi sebenarnya kita nggak bisa ngambil ini Bu ya, nggak bisa ngambil evaluasinya.
Tapi nggak apa-apa, walaupun dummy tetap juga kita cari evaluasi ya, atau menghitung hasil evaluasinya seperti apa ya. Oh baik Bu, nanti saya revisi dulu ya. Ya. Jadi supaya tahu kita ya. Tapi dari jurnal-jurnal sudah dibaca ya semuanya. Udah ada Bu. Pasti ada ya tahap evaluasi ya. Ayo Aldi, sudah dapat pertanyaan Aldi? Oke, yang bikin codingan ini siapa? Saya Bu. Akbar, Gusti? Mereka nyari jurnal Bu, saya tugasnya. Jurnal ya? Iya. Pak Is juga? Iya, Pak Faiz dengan ini Mas Akbar nyarinya jurnal tugasnya. Kan cukup susah juga tuh. Sebenarnya gampang, tinggal ditulis saja ya di Google ya. Pagilogic, penerapan Pagilogic pasti banyak tuh jurnal yang muncul ya. Kemudian untuk yang membuat laporan siapa? Laporan saya Bu. Tapi kalau kita WA-WAan. Koordinasi ya. Ya koordinasi. Jadi, maksudnya jangan satu orang ya ini ya. Jadi enggak. Karena ini nilai kelompok ya. Iya. Harus aktif semuanya ya. Halo, Faisal, Fauzan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak ada, Bu. Fauzan nggak ada? Fauzan tentang JST ya? Nanti maksudnya. Satu kali pertemuan, satu presentasi ya Bu ya? Iya, Okay. Kita kan ada 5 kelompok ya. Ini udah pertemuan ke-12, 13, 14, 15. Berarti 3 pertemuan lagi ya. Oke. 3 pertemuan, mungkin ada yang Berdua ya? Ada yang 1 pertemuan, 2 kelompok ya. Oh ya, untuk yang Faisal ini aktif apa enggak ya? Faisal? Iya Bu. Yang kemarin ini ya, sistem pakar ya? Iya, saya pakai backward chaining Bu jadinya. Ya, oke. Pak Subhan, berhubung ini ya, Ridwan Eka lagi Iya, hadir, Bu. cuti ya. Nur Hidayat? Yang 1 kelompok Nur Pak Hidayat? Suhan kayaknya sendirian deh. Iya, Bu, saya sendirian, Bu. Nur Hidayat udah dihubungi? Cuti kayaknya ya. Ridwan Eka bukan yang cuti. Nur Hidayat itu angkatan 18 ya? Ada nggak kira-kira yang punya kontak? Aldi? Hah? Saya nggak ada apanya, nggak ada nomor HP-nya atau nggak ada orangnya. Oh, saya lihat di absensi prodi ya, yang untuk cerdasan buatan ada nama Nur Hidayat. Kayaknya nggak pernah gabung di kita Bu ya? Dia emang angkatan 18. Kalau ini Di kan grup nggak ada, Pak Topan. Hah? Di grup juga nggak ada. Di grup juga nggak ada kan? Nggak ada, dua-duanya nggak ada. Ridwan cuti ya. Semangat Pak Ridwan sendirian. Gimana Pak Subhan? Udah sih, Bu, udah selesai lumayan ya? beres, udah selesai ya. Cuman pakai yang biasa aja, framework Bootstrap sama PHP admin Ya, nggak yang apa-apa. umum aja. Ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa ya Pak Subhan ya. Walaupun Iya, Bu, sendiri. masih banyak error itu aplikasinya, Bu. Nggak apa-apa. Pak Subhan kan pertemuan ke berapa ini?
Maksudnya presentasinya ke minggu Tiga, keempat ya? 1, 2, 3, 4. Iya tadi Ya juga keempat. nanya di grup dikira tuh berurutan Bu, nggak taunya enggak. Iya kan sesuai dengan kelompok yang saya ini ya. Ada dibaca ya? Iya Bu. Urutan. Mm-mm. Urutan kelompok yang maju disesuaikan urutan yang terdapat pada tabel. Kan kelompok yang pertama maju itu kan kelompok 3 ya. Habis itu Iya, Bu. minggu depan kelompok 5, minggu depannya lagi kelompok 2. Tapi ini bisa jadi ya, ada yang sekaligus maju ya. Satu pertemuan itu ada 2 kelompok yang maju ya. Saya kan kita 3 kali lagi ini ya pertemuan ya. Kira-kira pertemuan berapa Bu? Yang kelompok 2, satu pertemuan 2 kelompok tersebut. Kenapa? Kira-kira kapan itu yang 2 kelompok sekaligus itu? Berarti ini pertemuan Terakhir. ke-13 ya. Pertemuan ke-13 kan kelompok 5 ya. Ke-14 15 kayaknya. Oh gitu ya. Antara 14 dan 15 ya. Karena Pak Subhan sendiri ya udah ke pertemuan 15 ya. Pak Subhan sama kelompok 4 ya. Iya ya siap Bu. Jadi masih ada waktu. Kasihan juga itu. Tapi kalau mulainya jam 7 kayaknya nggak cukup deh Bu ya. Kayaknya bisa lah, setengah jam Bisa. bisa. Oh bisa. Setengah jam ya. Atau Iya. Pak Subhan banyak yang mau dibahas ya. Enggak dikirain kemarin tuh berurutan Bu. Jadi saya begadang juga. Waduh ini error melulu gimana ya? Tadi aja udah. Kita bantuan sama itu kan praktikum ya. Praktikum materi apa sekarang? Pada ini anak-anak butiknya pada sibuk ini buat absensi Bu. HR portal namanya. Jadi buat absen gitu. Jadi susah pada diganggu. Oh iya iya. Ya udah nggak apa-apa, nanti pertemuan terakhir ya. Ke-15 ya. Oke siap Bu. Masih ada 3 minggu lagi ya, nggak salah ya. Minggu ketiga ya. Ya alhamdulillah ada napas lah. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aldi, sudah ada pertanyaan? Ada laporan makin bingung ya. Ini Tanyakan aja. boleh nanya nggak ini dari kelompok 1 aja? Boleh, Bu. Silakan Pak Subhan, silakan ditanyakan. Kalau sistem puzzle logik ini biasanya adanya di rumah sakit atau gimana Pak? Sebenarnya di rumah sakit nggak ada yang pakai, Pak. Nggak ada yang pakai. Tapi ada, sorry ada. Saya browsing sih banyak. Ini diagnosa hasil ini apa namanya? X-ray, apa namanya itu? X-ray itu yang paru-paru kayak gitu ya. Ronsen, sorry. Ronsen ada. Jadi kalau di rumah sakit kayak tempat saya di Azra sekarang itu, kalau misalnya pasien di ronsen hasilnya muncul, itu sistem bisa mendiagnosa ini kira-kira penyakitnya apa gitu loh. Oh ya. Ya makasih ya. Sama-sama. Ya, mungkin di kita belum banyak ya, tapi kalau di luar Mahal, negeri Bu. Iya emang mahal sih. Tapi Ya, itu itu sekitar 0,5 miliar, Bu. Itu untuk beli aplikasinya aja atau? Iya, aplikasinya aja. Ya soalnya saya kemarin tuh browsing tuh banyak dipakai di luar negeri tuh banyak di kedokteran juga Pak Topan. Betul, Kalau di luar negeri banyak dipakai, cuma Indonesia karena keterbatasan ini kali ya. Keterbatasan dana sih sebenarnya masalah. Habis itu teknologi kita juga kan masih ini ya, belum terlalu maju gitu ya. Ya, belum lagi ini Bu, peralatannya kan nggak ngedukung kadang-kadang. Jadi harus beli hardware, harus beli software juga 2 gitu kan. Jadi bisa 1 miliar ke atas. Kan dia harus yang high ya. Betul. Karena kan penyimpanan juga ya. Nanti kalau penyimpanan nggak begitu ya, maksudnya hasil output dari mesin lamanya itu harus bisa terbaca gitu loh, itu yang jadi masalah. Iya, kan harus diinput juga citranya. Oh iya betul. Terbaca. Ya kan semakin banyak citra yang terinput, kalau dia menggunakan komputer yang masih rendah ya nggak mendukung juga gitu ya. Jadi banyak faktor ya di Indonesia. Betul. Sebenarnya itu sudah memudahkan kita ya dengan ada aplikasinya.
Terakhir saya lihat itu udah di pet apa namanya? Pet kalau itu binatang yang dirawat tuh Bu, apa namanya? Oh, pets binatang kesayangan tuh ya. Pet klinik ya? Mm-mm. Lupa tuh. Nah, itu sekarang sana udah ada alatnya juga. Jadi misal selesai di ronsen, Mm-mm. si sistem bisa mendiagnosa penyakit hewan ini apa gitu loh. Oh iya iya. Iya. Waktu itu saya lihat di ini Bu di botani pamerannya Oh alatnya. bukan ya. Mm-mm. Jadi di Indonesia udah mulai masuk ya. Mungkin agak mahal ya. Mungkin enggak Pasti Bu. semua maksudnya. Enggak Yang semua. dipakai di Azhar aja udah segitu harganya. Iya. Mungkin yang swasta ya. Kalau yang pemerintah mungkin belum kali ya. Pemerintah belum mungkin Bu. Terlalu mahal. Sebenarnya banyak ya penerapannya. Cuman di kita mungkin terbatas ya. Terbatas alat ya. Alat yang Mungkin sekitar 80% kali Bu ininya ya. Karena tetap aja banyak dokter lebih percaya kalau diagnosa dengan orang gitu loh ya dengan langsung ya. daripada mesin. Itulah apa namanya tingkat pemahaman teknologi juga masih rendah ya. Iya, Padahal itu memudahkan kita ya. Kan itu juga harus ada pakar juga kan, nggak sembarangan juga dia apa sistem itu mendiagnosa, tapi harus ada pakar-pakar ahli di bidangnya ya. betul. Secara hukum juga belum jelas kan Bu ya apakah bisa Iya. gitu loh diakui gitu kan. Oke, Faisal, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Cukup ya. Oke, mungkin dari Akbar atau Pak Faiz ada yang mau menambahkan hasil dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Cukup, Bu. Cukup ya. Pak Akbar, cukup juga. Cukup Bu, makasih. Oke, Pak Topan mungkin ada ini kesimpulan terakhirnya dari hasil pertanyaan. Silakan, kemudian ditutup. Ya kesimpulannya untuk sementara mungkin kita nggak bisa 100% menggunakan hasil dari fuzzy logic atau AI ya. Karena kalau ada salah diagnosa tetap aja nanti rumah sakit yang disalahkan gitu loh dan bisa masuk ke ranah hukum. Mungkin Yes. sebagai ini kali ya sebagai acuan mungkin bisa sebagai referensi. Atau sebagai pembanding ya. Ya pembanding aja gitu. Dengan dokternya. Hmm. Tapi intinya adalah AI itu memudahkan kita ya. Betul Bu. Ya. AI itu seperti mata pisau ya. Memudahkan juga bisa mematikan ya. Bisa membahayakan. Oke, mungkin untuk pertemuan 1 kita cukupkan ya. Baik Bu. Silakan ditutup. Baik Bu, demikian presentasi dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Sakbar, Mas Faiz. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topan. Terima kasih Pak Suhan. Oke, mungkin untuk presentasi hari ini kita cukupkan ya. Untuk absensi sudah saya posting ya di LMS, silakan diisi. Kemudian untuk Pak Topan silakan diperbaiki ya, hasil ditambahkan aja evaluasinya ya. Baik Bu. Evaluasinya seperti apa, kemudian di upload ya. Baik Bu. Di upload lapornya ya. Bu, kalau yang udah PDF-nya gitu bisa yang udah gitu ya, bisa di-upload juga apa gimana Bu? Nanti. Setiap pada di tahapan tugas itu kan ada ya. Jadi makalah dikumpulkan dalam bentuk PDF dan diupload di LMS sesuai dengan jadwal presentasi. Oh, baik Bu. Berarti untuk yang hari ini kelompok 3 yang upload ya. Baik Bu. Ya. Setelah direvisi ya, tapi ya. Baik Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah cukup? Ya, Faiz.
Siapa nih, Aldi? Enggak, ini tambahan dari UAS. Tambahan dari nilainya nanti ya, kalau misalnya ada kurang lagi dari nilai kelompok ini. UAS tetap ada ya, UAS tetap ada. Tapi pasti ada salah satu dari soal itu mengenai tugas kelompok ya. Jadi bagi yang mengerjakan paham dia nanti. Ya, sama-sama. Baik, mungkin kita cukupkan saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 3 ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut dengan kelompok 5 ya, tentang forward chaining. Baik, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru. Sama-sama semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.